Pak Tarjono, selamat malam. Malam, Pak. Kita mulai aja ya Pak ya. Siapa? Nah, Pak Budi sehat? Pak Dian, Pak Tisna, Pak Haji. Pak Haji, sudah di rumah? Pak Tarjono di SMA apa Pak? SMK 1 Cisarua, Pak. Oh iya, iya, siap, siap, siap. Udah Masih di Pak, sekolah. Siap Pak Haji, SMK 1 Cisarua. Mengajar mata pelajaran apa Pak? Perhotelan. Nah, perhotelan. Oke, oke, oke. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita lanjut untuk diskusi kita ya, yang berkaitan dengan manajemen operasional pariwisata. Nah, ini penting Bapak dan Ibu untuk kita diskusi ya, untuk kita diskusi yang berkaitan dengan pariwisata, ya. Agar kita bisa memiliki apa namanya persepsi ya atau pandangan yang sama ya. Memang pariwisata itu umum, sudah biasa, populer, semua masyarakat tahu yang berkaitan pariwisata, tapi kita sebagai akademisi memang harus lebih paham ya, lebih mengerti makna atau hakikat daripada kegiatan pariwisata itu apa. Nah, ini barangkali yang jadikan bahan diskusi kita. Sekali lagi saya ulangi, makna pariwisata itu yang lebih dalam, tidak hanya sekadar apa namanya eh, seperti masyarakat umumnya ya untuk hanya berekreasi kemudian menikmati alam atau destinasi, tetapi yang harus kita kaji adalah aspek-aspek yang keterkaitan dengan kegiatan pariwisata itu sendiri. Dengan memahami makna atau substansi kegiatan pariwisata, maka masing-masing kita bisa memiliki sikap ya, atau prinsip, atau sikap, atau prinsip, atau bahkan langkah-langkah tindakan yang strategis agar tujuan di dalam pembangunan pariwisata itu bisa menyeluruh dan bisa berkelanjutan. Ya. Itu yang jadi eh, bahan diskusi kita ini. Nah, eh, bentar saya buka dulu bahannya. Ini materi pertemuan yang lalu, introduction, kemudian hmm, suka suka menghilang, udah dibuka. Sebentar, Pak. Konsep. Oke. Oke. Hmm. Baik. Eh, siap. Selamat malam Pak Kartiman. Selamat malam Pak Irfan. Berujung wengi Pak Rohyan, Assalamualaikum. Punten nih sambil Waalaikumsalam. jalan ini Pak, punten pisan baru join Ya. telat. No, Nuhun, no. mangga Pak, dilajeng Pak. Siap, siap. No problem, santai saja. Eh, share screen-nya sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Udah, Pak. Sudah Ya, Pak. siap, siap.
Nah, eh, oke. Nah, jadi eh, sebelum masuk di dalam topik operasional pariwisata, ya, tata kelola operasional pariwisata, sebelumnya kita akan samakan dulu persepsi sebetulnya yang apa yang dimaksud dengan pemahaman pariwisata ini. Banyak teori, banyak literatur, baik dari undang-undang, kemudian buku-buku yang lain. Tetapi dari rangkuman itu semua, saya mencoba menyampaikan, mungkin Bapak dan Ibu boleh nanti ditanggapi, bahwa pariwisata itu merupakan fenomena dari serangkaian aktivitas manusia. Ya. Fenomena dari serangkaian aktivitas manusia, eh, fenomena serangkaian aktivitas manusia yang dilakukan di tempat yang berbeda, tempat ya tentu di tempat lain untuk mencari yang baru, ya, dengan tujuan untuk leisure, untuk rekreasi, ya. Jadi aktivitas manusia, mobilitas manusia, ya, dilakukan di tempat lain, tidak di tempat dia, ya, untuk tujuan mencari leisure atau rekreasi, ya, di dalam rangka menikmati sumber daya alam, kemudian menikmati bagaimana sosial budaya masyarakat setempat dan hasil karyanya, ya, atau kreativitas manusia tersebut, ya, bisa atraksi dan lain sebagainya. Nah, semua bertujuan adalah untuk memberikan refreshment atau untuk bisa memberikan penyegaran kepada orang tersebut agar orang itu mendapatkan kesegaran dan produktivitas di dalam beraktivitasnya menjadi yang lebih produktif. Jadi itu yang perlu. Ini terutama ini mungkin nanti Pak Tarjono, ya, kita untuk diskusikan dengan anak-anak kita, dengan mahasiswa atau siswa kita, ya, kita perlu memberikan Ya, Pak. gambaran bahwa pariwisata ini. Nah, saya ingin juga diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi tidak hanya sekadar eh, apa namanya eh, perjalanan seseorang ke tempat tujuan untuk mencari hiburan, ya, tidak untuk mencari earning money, tetapi di dalam eh, konsep atau gambaran definisi yang saya sampaikan ini menggunakan kata-kata yang lebih menyeluruh, ya. Misalnya tadi di sini ada serangkaian aktivitas. Nah, serangkaian aktivitas itu akibat dari mobilitas orang untuk mencari sesuatu di tempat lain akan memberikan apa memberikan eh, keperluan, ya, akan memberikan faktor-faktor yang mendukung, akan memberikan atau diharuskan adanya faktor-faktor yang mendukung dari serangkaian aktivitas itu. Ya, misalnya transportasi, kemudian urusan dokumen, kemudian juga urusan agensi, ya. Kemudian nanti juga adalah akomodasinya. Jadi serangkaian aktivitas manusia berkunjung ke tempat lain itu untuk tujuan rekreasi ini, hmm, ya, memberikan implikasi kepada eh, kalau saya sampaikan di sini yang Bapak-Bapak dan teman-teman sudah kita pahami adalah dengan 4A itu, ya. Jadi ada 4A komponen atau aspek dalam pariwisata itu. Jadi harus adanya satu aksesibilitas, kemudahan, adanya satu kemudahan di dalam mobilitas atau aktivitas itu sendiri. A yang pertama, A yang kedua adalah kelengkapan fasilitas atau yang disebut dengan amenities.
rumah makannya, akomodasinya, kemudian tempat eh, toiletnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu, yang ketiga itu memberikan satu kreativitas tadi, atraksi, ya, atraksi, ya, adanya suatu kegiatan, ya, adanya suatu kegiatan atau atraksi yang diciptakan oleh kreativitas masyarakat setempat. Ya, kemudian yang keempat, ancillary. Ancillary itu artinya misalnya rumah sakit, kemudian eh, aspek-aspek pendukung lainnya, ya, aspek-aspek pendukung lainnya, kelembagaan atau kelembagaan. Kemudian misalnya P3K, pertolongan pertama pada kasus-kasus atau kecelakaan, atau misalnya resiko yang akan dihadapi, gitu kan. Jadi itu empat aspek itu yang harus dilengkapi untuk memenuhi serangkaian aktivitas manusia, ya. Nah, yang pertama itu adalah tadi accessibility, kemudahan. Yang kedua adalah amenities, fasilitas. Yang ketiga adalah atraksi. Yang keempat ancillary, ya, kelembagaan atau unsur-unsur lain yang mendukung untuk tujuan, ya, tercapainya tujuan kepuasan rekreasi tadi, ya. Nah, ini dari sisi aktivitas. Nah, dari sisi aktivitas ini, ya, ini dari konsep teori dulu, ini secara apa ya, eh, secara konsepsi keilmuan lah, kan gitu. Maka menyoroti pariwisata itu bukan hanya sekadar kegiatan praktis, ya, yang di dalamnya akan muncul kegiatan praktis di dalam kegiatan pariwisata itu yang berupa dengan industri. Industri itu apa? Industri itu adalah, ya, pengelolaan sumber-sumber daya yang ada, ya, dikelola sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai tambah, ya, untuk mendapatkan nilai tambah dengan menggunakan kreativitas daripada kita. Nah, disinilah munculnya operasional pariwisata, ya, atau bagaimana tata kelola atau manajemen operasional pariwisata. Tapi saya mundur dulu, yaitu tadi pemahaman dulu pariwisata dulu, ya. Itu yang dimaksud. Jadi pariwisata itu serangkaian aktivitas dari mobilitas manusia untuk tujuan rekreasi, ya, di mana menikmatinya itu alam, kemudian bagaimana sosial budaya masyarakat, kemudian juga eh, adalah eh, karya cipta dari masyarakat itu sendiri, ya. Nanti akan muncul industri. Nah, industri itu adalah proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada, kemudian melalui adjustment atau kreativitas atau operasional sehingga mendapatkan nilai tambah, dan nilai tambah itu bisa dilihat dari nilai tambah ke ekonomi maupun nilai tambah sosial. Nah, sebetulnya seperti itu, nilai tambah ekonomi. Parameternya adalah nominal, angka, ya, profit, untung, gitu ya, angka-angka rupiah, ya, devisa dan seterusnya. Tapi juga harus memperhatikan nilai tambah sosial, non profit, yaitu memberikan kemanfaatan buat seluruh masyarakat, baik pengunjung maupun yang dikunjungi, ya, sehingga tidak terjadi adanya satu penurunan, ya, adanya tidak kerusakan, ya. Itulah konsep yang harus kita bangun menjadi kelestarian agar pariwisata ini bisa menjadikan warisan buat anak cucu kita, menjadi berlangsung terus, ya. Sustainability itu di sini konsepnya. Nah, ini sebetulnya dari pemahaman secara makro dulu, ya. Sampai sini dulu barangkali, mudah-mudahan bisa ketangkap nih. Saya kalau ada papan tulis ya enak ini, kalau tidak ada. Tapi mudah-mudahan dengan eh, kalimat, dengan verbal ini saya bisa menyampaikan pemikiran apa yang saya ingin sampaikan atau diskusikan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sampai sini boleh ada tanggapan dulu, silakan.
Lanjut dulu Pak. Ya, nah ini Pak Tarjono. Jadi dalam konteks ini kita belum berbicara masalah bisnis. Ini dalam konteks pemahaman ini belum berbicara bisnis, tapi implikasi ya dampak daripada pemahaman ini tadi ya ada yang 4A itu, maka di sanalah muncul industri ya. Jadi secara garis besar industri yang diakibatkan daripada aktivitas ini satu industri perjalanan, dua industri akomodasi, tiga industri destinasi ya tempat tujuan. Empat, industri aktivitas atau MICE atau event. Secara garis besar ya, untuk supaya mudah kita bisa dipahami. Industri perjalanan, industri akomodasi, industri eh, destinasi, bagaimana tata kelola objek wisata atau tujuan wisata, dan yang terakhir adalah industri MICE, meeting, insentif, conference dan exhibition ya sebagai sebuah. Nah, dalam konteks inilah industri ini memang tujuannya adalah untuk ekonomi, profit orient orientasi profit oriented ya di sini. Nah, selama ini kita ini masuk ke dalam wilayah tadi selalu berbicaranya industri ya. Tidak berbicara bagaimana irisannya dengan sumber daya alam, irisannya dengan sosial, irisannya dengan budaya. Nah, tiga ini terutama ya ini ya. Alam adalah lingkungan, sosial adalah interaksi sosial, budaya interaksi manusia ya. Nah, yang biasanya di sini lebih mementingkan kepada unsur industrinya. Ya, unsur industri itu unsur ekonomi, ya. Jadi dimensi pariwisata itu sebetulnya harusnya ada keselarasan antara manusia dengan alam, ya, gitu. Planet, gitu kan. Yang kedua antara manusia dengan manusia itu people, ya kan. Dan barulah yang terakhir adalah antara manusia dengan kepentingan industri atau yang disebut dengan profit atau bicara nominal. Jadi harusnya ada satu keselarasan, keserasian antara pengelolaan pariwisata itu dengan mementingkan 3P itu, people, planet, and profit. Nah, kita terjebak oleh ekonomi atau profit atau nominal sehingga persoalannya tidak akan selesai-selesai gitu kan. Tinggal bagaimana sikap kita mengambil atau strategi kita ya. Negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam sudah melakukan satu strategi pembangunannya itu berdasarkan pendekatan yang keberlangsungan tidak hanya untuk tujuan ekonomi semata ya. Sehingga daya tariknya memungkinkan semua pengunjung untuk bisa datang ke sana. Contoh Malaysia sekarang urutan yang pertama di dalam jumlah wisma mancanegara yang datang ke negaranya. Kedua adalah Thailand, ketiga adalah Singapura, bahkan sekarang keempat Vietnam sudah mulai membangun sedemikian rupa. Nah, kita pada urutan kelima dari 3 atau 4 negara yang ada di Asia Tenggara ini. Ya, padahal kalau dilihat dari sumber-sumber yang dinikmati, sumber alam, sumber sosial, budaya, dan kreativitas, luar biasa banyaknya di kita. Nah, tetapi orang yang tertarik untuk bisa datang ke tempat kita ternyata lebih suka ke Singapura, lebih suka ke Malaysia, lebih suka ke Thailand. Nah, disinilah pilihan strateginya kalau kita langsung direct kepada kepentingan ekonomi, bagaimana pariwisata itu bisa mendapatkan devisa atau pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau negara-negara lain itu strateginya bagaimana menyiapkan standar daripada sumber-sumber itu adalah sesuai dengan keberlangsungan, prinsip-prinsip keberlangsungan dari pariwisata setempat. Nah, disinilah barangkali Pak Tarjono yang memang
harus juga sama anak-anak itu diberikan bahwa pariwisata itu diberikan pemahaman pariwisata itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya tujuan praktis, tapi ada tujuan-tujuan lain. Ya, di antaranya satu tadi disiplin, buang sampah tidak di sembarang tempat, kemudian transportasi, respect satu sama lain, aturan-aturan dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang menjadikan tantangan kita semua. Nah, eh, dalam dalam slide ini saya ingin menyampaikan penekanan bahwa pariwisata tidak hanya sekadar ekonomi. Gitu, itu yang ingin saya sampaikan. Namun di dalam mata kuliah ini karena judulnya manajemen operasional pariwisata, nah yang memang kita bahas langsung kepada aspek perspektif ekonominya. Jadi pemanfaatannya dari pariwisata itu sendiri. Itu. Nah, ya jadi kalau sudah masuk ke dalam konsep manajemen operasional pariwisata, nah ini memang sudah berbicara masalah ekonomi, ya. Ini sudah berbicara masalah nominal, ya. Manajemen operasional adalah disiplin ilmu yang berkaitan pengelolaan dan implementasi aktivitas sehari-hari industri pariwisata. Apa saja itu industri pariwisata? Yaitu tadi secara mudahnya travel, akomodasi, destinasi, dan MICE atau event, ya kan? Event itu industri. Nah, kalau industri adalah bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber industri itu tadi di adjust dengan kreativitas atau tata kelola yang baik dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen sehingga mendapatkan nilai tambah. Tujuan manajemen operasional adalah untuk memastikan agar operasi itu, ya penyediaan layanan pariwisata itu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bisa menguntungkan, ya efektif, efisien, dan produktif atau memberikan satu keuntungan. Nah, konsep manajemen pariwisata, ya aspek-aspek apa saja yang paling penting? Yang paling penting adalah aspek perencanaan. Perencanaan ini adalah tujuannya, ya perencanaan di dalam membuat satu tujuan. Yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah standarisasi kualitas pengelolaan, ya. Yang keempat adalah risiko yang akan kita hadapi dengan adanya terjadi apa namanya fluktuasi, ya perubahan-perubahan yang sifatnya berubah-ubah cepat, unpredictable, kemudian ambigu, ya tidak bisa diukur, tidak bisa diperkirakan, atau biasa supaya mudah menghafalnya adalah dengan istilah VUCA, ya volatilitas tingkat naik turunnya itu eh, cepat, ya cepat dan ekstrim, perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, ya. Kemudian unpredictable, kemudian sangat kompleks dan ambigu atau VUCA, ya. Nah, oleh karena itu kita harus siap di mana menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu dengan bagaimana resiko-resiko yang akan dihadapi. Bisnis memang akan berhadapan dengan resiko, ya. Yang terakhir adalah memang mata rantai atau ya procurement atau mata rantai daripada pariwisata itu sendiri. Nah, ini nanti bisa diberikan contoh-contoh mata rantai termasuk ya SDM itu juga sebagai salah satu mata rantai sumber-sumber pariwisata, ya, yang harus kita bentuk, kita siapkan sesuai dengan standar yang diinginkan, baik secara nasional maupun secara global. Kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan itu adalah membuat, ya rencana strategi untuk menjalankan operasi pariwisata. Nah kalau ini muncul lagi ke yang lebih, kalau berbicara masalah operasi pariwisata adalah lebih makro, ya. Jadi bagaimana operasi pariwisata di Indonesia sehingga posisi kita ini pada urutan kelima dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, gitu kan. Nah, ini yang menjadikan tantangan buat kita. Nah, ini banyak aspek yang terkait, ya. Jadi aspek kebijakan publik, hukum, ya, aturan, ya, aspek koordinasi, ya,
Kemudian aspek ya yang paling penting yaitu menetapkan tujuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembangunan pariwisata? Sementara ini tujuan pembangunan pariwisata baru orientasi kepada pendekatan ekonomi, ya, baik secara nasional, ya, maupun di dalam kalau industri udah pasti, kalau industri atau pengusaha udah pasti, memang itu tujuannya dari aspek ekonomi, ya, aspek bisnis. Tapi kalau pariwisata dalam konteks yang dikelola oleh negara, oleh pemerintah, yaitu memang harus ada kesepakatan dulu tujuan pembangunan pariwisata itu apa. Karena pariwisata itu dari tadi pengertian yang sebelumnya ada irisan-irisan dengan sosial, budaya, dan juga adalah aspek-aspek alam, ya, itu aspek alam yang harus dijaga, ya, atau dikawal, ya. Jadi ini yang tujuan yang sebagai bahan tapi untuk bapak-bapak yang bergerak di dalam industri bisnis sudah pasti tujuannya adalah profit oriented. Tapi yang bergerak di dalam tujuan pendidikan, ya, baik itu di tingkat sekalipun vokasi atau di tingkat sekolah menengah atau di akademi, memang harus disampaikan dulu apa pembangunan pariwisata itu yang secara makronya lebih besarnya. Jadi jangan sampai anak cucu kita itu tercetak pemikirannya bahwa pariwisata itu dengan unsur ekonomi gitu kan, lapangan pekerjaan, mendapatkan devisa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini menurut kacamata akademisi kurang bijak kalau melihat menyoroti pariwisata itu hanya dilihat dari aspek ekonomi semata. Itu yang dimaksud dengan perencanaan. Intinya konsep perencanaan itu berbasis kepada tujuan dulu. Apa tujuan di dalam peran kita ini? Kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai birokrasi, pembangunan pariwisata itu tujuannya untuk apa? Nah, kalau Bapak dan Ibu sebagai pebisnis, sudah pasti tujuannya itu adalah tadi untuk orientasi profit. Kalau kita adalah sebagai pendidik, sebagai akademisi, bahwa menekankan tujuan daripada pariwisata itu harus lebih makro lagi. Nah, walaupun ini kita berbicara masalah manajemen operasional pariwisata yang berbicara skop industri pariwisata, ya, tapi perlu kita diskusikan, sampaikan bahwa tidak hanya sekadar industri yang harus kita pertimbangkan di dalam pembangunan pariwisata, gitu. Yang kedua, sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia. Nah, ini konsep ini, ya, pengelolaan staf personel yang terlibat dalam operasi pariwisata ini, ya, harus memiliki persepsi yang sama dengan kita, gitu. Jadi selain tadi keterampilan, tapi mindset atau pola berpikir juga harus sama dengan pemikiran apa yang dipahami oleh kita sebagai pimpinan, ya, sebagai pelaku di dalam pengelolaan pariwisata. Ini menarik sekali memang. Kalau tidak ya akhirnya SDM kita ini hanya orientasi praktis, ya, yang terlibat di dalam kegiatan kepariwisataan itu, baik itu di dalam, terutama adalah di dalam teman-teman yang berperan sebagai birokrasi yang mengambil keputusan atau kebijakan di dalam tata kelola pariwisata di daerah baik tingkat 1 bahkan nasional tingkat 1 maupun tingkat 2. Ya, itu SDM. Intinya sih bagaimana kita bisa mendapatkan SDM yang memang sesuai dengan harapan atau persepsi kita lah kan gitu. Nah, persepsi kita inilah kalau tadi persepsi kita tujuannya ke bisnis oriented, ya berarti efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam konteks bisnis. Tapi kalau kita posisinya adalah sebagai birokrasi pengambil kebijakan, maka SDM yang dimaksud adalah SDM yang bisa memunculkan kreativitas-kreativitas bagaimana untuk menciptakan koordinasi dan harmonisasi dari sumber-sumber atau pelaku-pelaku pariwisata yang ada di daerahnya. Ini ya mohon maaf saya akan bicaranya agak lebih sebagai makro, ya. Pak Yos Rijal ada nggak hadir ya? Oke, yang berikutnya adalah standarisasi, ya, kualitas. Kualitas itu adalah standarisasi, ya. Pariwisata atau hospitality itu harus memiliki standar agar stakeholder bisa menerima
produk pariwisata ini, ya. Produk pariwisata itu bisa diterima oleh mereka sesuai dengan ukuran atau parameter mereka. Misalnya tadi green tourism, boleh saya menggunakan pariwisata, hospitality, dan lain sebagainya, produk-produk pariwisata, tetapi harus juga mempertimbangkan harapan saya sebagai pengunjung atau sebagai wisatawan yang memang sudah concern terhadap tadi lingkungan, ya, green tourism, ya, atau blue tourism yang memang memperhatikan kepentingan lingkungan, tidak orientasi kepada eh, bisnis semata atau ekonomi semata. Nah, kualitasnya juga sudah mulai berkembang, ya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder, maka di dalam kualitas tidak hanya sekadar pelatihan keterampilan, memiliki kecepatan, memiliki tidak hanya, tapi orientasi pengelolaan industri pariwisata juga, di mana stakeholder mengharapkan bahwa orientasi harus menjaga 3P itu tadi, keseimbangan planet, people, dan memang bisnis atau profit, maka seyogianya kita membangun kepada 3 pendekatan itu. Nah, yang berikutnya yang keempat atau keempat ya risiko. Nah, sebagaimana kita ketahui sangat ya apa ya perishable, pariwisata itu sangat mudah rentan rusak, ya, bisa cepat spoil, ya itu ya gitu. Jadi pariwisata itu sangat karakteristiknya sangat mudah rusak, cepat spoil, ya. Kalau cuaca tidak mendukung, pariwisata rusak. Polusi, pariwisata rusak. Apalagi yang dengan kemarin dengan adanya pandemi, ya. Kemudian perubahan kondisi politik, pariwisata rusak. Masyarakat persepsinya tidak sesuai dengan makna daripada pariwisata, ya kan, rusak juga, tidak bisa menerima pendatang, tamu-tamu. Jadi di sini yang memang pelaku pariwisata, ya, harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mencari langkah-langkah yang strategis manakala terjadi perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi yang memang tidak sesuai dengan standar atau kondisi reguler, ya, yang rutin gitu. Nah, ini tipikal daripada sebetulnya bukan pariwisata saja, di dalam kehidupan ini perubahan-perubahan di aspek apapun juga akan terjadi hal seperti itu. Hanya orang yang kreatif yang bisa tetap eksis, ya. Iya. Oleh karena itu kita harus mampu bagaimana mengelola alternatif resiko yang akan terjadi di dalam organisasi. Kalau kita berbicara pariwisata ini, kalau saya berbicara masalah pariwisata, sudah berbicara karena Bapak dan Ibu juga perannya tidak hanya di bisnis, ada juga di pendidikan, di edukasi, ada juga di dalam pengambil kebijakan, ya, ada juga di dalam komunitas, di dalam sosial masyarakat. Maka berbicara pariwisata memang harus disoroti dari perspektif peran Bapak dan Ibu di dalam tugas-tugas atau jabatan-jabatan yang sedang dijalani sekarang. Terakhir, ya, karena kita tahu bahwa pariwisata itu adalah berawal dari sumber-sumber dasar sebagai sebuah potensi, kemudian dikelola potensi ini dengan kreativitas, dengan kemampuan manusia untuk mengadjust agar dia bisa memberikan nilai tambah, bersih, rapi, ya. Jadi pariwisata itu misalnya kalau di apa pariwisata itu adalah maknanya atau hakikatnya itu adalah sebetulnya nilai-nilai kebaikan, ya, nilai kebaikan, keindahan, ya, itu adalah pariwisata. Jadi apapun juga bisa dijadikan destinasi bila mana di sana memiliki nilai-nilai kebaikan atau keindahan yang luar biasa sehingga orang bisa berkunjung ke sana. Nah, oleh karena itu, mengidentifikasi procurement atau pengadaan sumber-sumber pariwisata itu yang ada di dalam alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat, ya, itu menjadikan potensi yang bisa di-create oleh kita, menjadikan nilai tambah yang bisa dimanfaatkan
baik secara sosial, kepentingan tujuan sosial maupun kepentingan tujuan ekonomi. Itulah barangkali Bapak dan Ibu 5 aspek di dalam manajemen operasional pariwisata ini yang menjadikan challenge ya atau tantangan buat kita agar kita bisa membekali diri untuk bisa masuk di dalam setiap aspek itu, memiliki selain pemahaman atau juga ada memiliki sensitif ya, sensitivitas sehingga bisa bisa mengidentifikasi, menganalisa sehingga langkah-langkah yang strategis yang bisa dilakukan oleh kita sebagai leader, baik itu sebagai guru di dalam akademisi, baik itu sebagai pengusaha, baik itu adalah sebagai birokrasi atau pelaku pemangku kebijakan publik. Demikian Bapak dan Ibu, kalau ada masukan dan pertanyaan kami persilahkan. Kalau enggak juga nanti saya yang bertanya contoh-contoh apa yang ada di dalam aspek-aspek tadi atau poin-poin tadi yang saya sampaikan. Saya persilahkan dulu dari Bapak dan Ibu tanggapannya. Ini kesimpulannya, oke? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Di sini ada Pak Budi sebagai pelaku industri. Saya nggak ngerti ini pelaku, ya industri lah. Pak Budi pelaku industri pariwisata, Pak Sukanto pelaku industri hospitality, Pak Irfan adalah sebagai community komunitas masyarakat ya sebagai stakeholder, Pak Tarjono sebagai akademisi, Pak Aji sebagai pelaku industri ya. Pak Dian, Pak Tisna juga sebagai industri, Pak Dian juga sebagai industri, Bang. Pak Dian ya industri ya kalau nggak salah. Saya mencoba untuk mengingat profesi bapak-bapak dan ibu di semua. Nah, silakan Bapak dan Ibu kalau ada tanggapan dan lain sebagainya, silakan kalau ditanyakan. Pak Rohyan, punten. Ya, Pak Kartiman. Ini mah mungkin sambil diskusi aja kali ya Pak ya. Kan Mm-mm. kebetulan ada temen juga yang sekarang sedang eh dia tuh kerjanya sebagai apa? Tourism Destination Management gitu Pak. Dia Mm-mm. mengembangkan Tanamori Pak di daerah Labuan Bajo sana kan Pak. Mm-mm. Nah, ini kan sama nih dengan yang Bapak jelaskan barusan ya. Ini kan mencakup manajemen pariwisata secara menyeluruh gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Tapi mungkin pertanyaan saya lebih dari sisi mungkin untuk diskusi dengan para pelaku industri ya. Seberapa pentingnya sih Pak kalau dalam hal ini menurut saya pribadi gitu ya, sepengetahuan saya kan di awal pasti akan ada semacam apa namanya perencanaan destinasi dulu lah gitu ya Pak ya dalam Mm. pengelolaan pariwisata ini. Belum setelah itu kan ada pasti ada aspek pemasaran lah, penyiapan Mm-mm. infrastruktur, lalu apalagi gimana pengelolaan lingkungannya, lalu Mm. pemberdayaan sumber daya lokal, macam-macam lah Pak ya, keamanan segala macam. Nah, tapi di awalnya dulu mungkin ya Pak, apakah perencanaan menjadi satu hal yang mutlak gitu menurut Bapak dalam hal manajemen pariwisata ini gitu, mengacu Siap. kepada Mm. mengacu kepada destinasi-destinasi yang sekarang mungkin kita akui Indonesia ini kaya gitu Pak, tetapi mungkin baru belakangan ini tujuan-tujuan pariwisata ini yang mulai dikelola secara serius gitu kali ya. Mm. Gitu. Mungkin nah perencanaan ini apakah memang harus sudah menjadi hal yang mutlak penting banget gitu Pak Rohyan. Punten. Nuhun Pak. Siap. Sebelum ke sana, Pak Kartiman, di mana sekarang Pak Kartiman tuh? Saya saya teh udah kabur lagi Eh, ke ibu kota Pak. Oh, di Punten. ibu kota ya, siap. Masih di hotel enggak? Saya di Park Hyatt Jakarta Pak. Di apa tuh? Park Hyatt. Oh, Pak Hayat. Oke. Ini Iya. nih, saya soalnya
supaya memori saya lebih ini, saya tidak gaya melulu gitu. Iya Pak, Iya, iya. punten. Thank you, Ga- thank you, ga- thank you. gayanya masih di hati lah Pak. Iya, siap, 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 siap. Nuhun Pak. Siap, oke. Jadi bagus pertanyaannya Pak. Ini kita kan diskusi sebetulnya ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, saya bahkan mundur lagi lebih jauh lagi, Pak. Jadi tadi perencanaan itu. Jadi di dalam perencanaan dari konsep manajemen yang ada, sebelum merencanakan itu, kita harus tahu tujuannya dulu gitu, ya. Hampir semualah di dalam manajemen ini, begitu kita mau bikin planning, kita harus mau tahu dulu. Perencanaan itu kan sebetulnya jembatan ya, jembatan yang kita bangun untuk menuju kepada posisi di depan ya, posisi di depan ya, di depan itu kan tujuan daripada organisasi pariwisata yang diemban oleh kita. Nah, pada saat kita berbicara destinasi ya, nah siapa juga pelakunya destinasi ini? Destinasi itu ada pelaku pemangku destinasi itu sebagai pengelola bisnis, ada juga pemangku destinasi itu sebagai pengelola kebijakan destinasi. Misalnya bahwa objek-objek wisata yang ada di dalam otoritas pemerintah daerah tingkat 2, ya. Daerah tingkat 2, maka yang di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Daerah tingkat 2 atau Dinas Pariwisata Daerah tingkat 1, maka orientasinya tentu adalah bagaimana pariwisata ini memberikan kemaslahatan buat masyarakat gitu. Tidak dalam tujuan praktis ekonomi sebetulnya begitu ya. Jadi bukan artinya mengabaikan tujuan ekonomi, tetap dampak daripada manfaat pariwisata itu bisa dimanfaatkan dari aspek ekonomi. Tapi sebagai pemangku kebijakan publik, pemerintah ya di Dinas Pariwisata harus memikirkan aspek itu. Contoh misalnya di Lombok ya, bahwa katakanlah di Gili-Gili itu menjadikan tujuan destinasi wisata mancanegara ya, ataukah wisata Nusantara. Tetapi sentra masyarakat setempat, pendidikan, peribadahan dan lain sebagainya belum dulu ya, saya nggak dulu yang saya jadi contoh saya belum terpisah. Sentra-sentra ini adalah untuk orang asing yang tidak masuk ke dalam komunitas masyarakat setempat, tidak masuk komunitas kepada daerah-daerah wisata gitu, daerah-daerah peribadatan gitu. Sehingga tidak terjadi gangguan satu sama lain. Nah, jadi pertanyaan saya tergantung pada saat kita di dalam mengelola destinasi yang pengelola sebagai pengusaha, maka perencanaan itu tentu tujuannya adalah untuk profit oriented, ya, mencari untung, ya, mencari pertumbuhan dalam ukuran nominal. Tapi kalau dia adalah pengelolanya sebagai pemangku kebijakan publik, tidak selalu semata-mata menurut pandangan saya yang dari literatur yang saya pahami, tidak harus selalu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan PAD daerah setempat, ekonomi masyarakatnya ini, UMKM-nya jadi maju. Nanti lihat dulu dari aspek sosial, dari aspek budaya, dari aspek lingkungan gitu. Semuanya aman atau tidak. Nah, itu barangkali Pak Kartiman. Jadi maaf, di dalam konteks kelas ini kita berbicaranya dalam Bapak dan Ibu dan saya semua sebagai akademisi. Apa akademisi itu? Akademisi itu adalah di dalam mengemukakan pandangan dan pikiran ada literasi, ada literatur, ada dasar yang menjadikan pijakan kita yang bisa dijelaskan secara secara universal ya, secara menyeluruh gitu, tidak hanya dilihat ekonomi semata. Jadi kepentingan menyeluruh. Mungkin bahasa saya terlampau agak ini, mudah-mudahan bisa bisa mudah-mudahan mudah-mudahan tidak dipahami gitu, sehingga kalau tidak dipahami bisa bertanya lagi gitu. Gitu Pak Kartiman. Jadi intinya perencanaan itu harus ya dilakukan ya, karena kita akan melakukan pengaturan-pengaturan ya,
organizing, actuating, evaluating, ya, kemudian coordinating, budgeting, staffing, untuk menuju kepada tujuan yang ada di depan. Ya, tujuan di depannya dimensi bisnis atau dimensi kepentingan publik. Itu Pak Kartiman, mudah-mudahan bisa sampaikan. Iya, makasih Pak. Berarti kan maksudnya Bapak di sini mah kalau kayak gitu berarti yang saya tanyakan tadi planning ini berarti planning di mana sebetulnya kita sudah tahu gitu ya Pak ya, apa yang kita mau buat, apa yang mau disasar tadi yang Bapak bilang gitu, Betul. sehingga mungkin berarti sebelumnya tuh udah ada studi-studi dulu gitu ya Pak Rohyan ya, yang melibatkan hal-hal yang tadi Bapak jelaskan itu ya, di lingkungan itu apa potensinya apa segala macam gitu ya Betul, Pak Rohyan ya. betul sekali. Jadi Oke. kalau kita berbicara satu kata pariwisata, hati-hati juga tidak dalam dimensi ekonomi. Maaf ya sekarang, Betul. karena saya sudah cukup umur, jadi kasihan anak cucu kita kalau semua dieksploitir dalam konteks ekonomi Betul. gitu. Mengerti Pak. Ya jadi mungkin sebagai pelaku pariwisata juga nggak bisa ya harapannya gitu kali ya Pak Rohyan ya, Iya. jangan sembarangan kan kalau kayak sekarang yang apa tuh kok apa yang di atas awan itu yang lagi heboh gitu, tapi nggak ada yang ngatur, jadi ya udah gitu para rubuh Pak ujungnya. Jadi kesana subuh juga macet, siang macet katanya. Jadi saya bilang ya terus apa yang mau dinikmati, akhirnya hanya menjadi apa ya namanya tujuan pariwisata viral tapi cuman sebentar habis itu hilang gitu, sayang gitu Pak. Oke Pak, nuhun Pak, tapi Siap, mengerti saya. siap, paham ya. Terima kasih. Ya Thank you banyak contoh Pak. lah. Ya banyak contoh lain lah. Baik, yang lain barangkali Bapak dan Ibu, silakan. Pak Tarjono, barangkali. Silakan Pak. Dari perspektif pendidikan. Kalau pendidikan apa ya Pak ya? Bingung saya sekarang akademisi. Mungkin dari sini Pak, dari kacamata standarisasi Pak. Pada saat saya melihat di lapangan, ada beberapa usaha wisata yang notabene harus terpenuhi sertifikasi usahanya. Kadang-kadang ini pun masih jauh dari harapan apa yang sudah disosialisasikan sama pemerintah. Itu gimana Pak itu Pak? Ya, nah kita mau standarisasi apa ya? SDM ya Pak? Apa? Lebih kemana nih salah satu contohnya? Kalau SDM itu udah pasti jauh lah Pak. Karena kebutuhan SDM itu kan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Iya. Jadi begini, kalau dari sisi pendidikan, dari sisi akademik ya, bahwa lembaga-lembaga pendidikan, baik itu vokasi maupun akademik, vokasi itu adalah keterampilan, ya, akademik itu adalah lebih ke konseptual, ya, akademik konseptual. Hasil pendidikan, pendekatan akademik maupun konseptual itu agar manusia-manusia ini, ya kan, sumber-sumber daya manusia ini bisa diterima di dalam praktek masyarakat, baik itu di industri maupun adalah di dalam kehidupan masyarakat gitu. Itu sebetulnya makna dari pendidikan. Nah, masyarakat, industri atau perilaku masyarakat ternyata terjadi perubahan yang sangat ekstrim gitu. Nah, jadi harapan masyarakat itu pada fase pertama dicoba oleh akademisi diukur sebagai sebuah rata-rata standar lah gitunya, dibikin standar. Oh, masyarakat ini mengharapkan bahwa di dalam konteks pariwisata itu manusianya harus ramah, ya.
manusianya itu masyarakat setempat harus terbuka. Nah, sehingga diterjemahkan oleh lembaga pendidikan, ramah dan terbuka, familiar itu dibuatlah standar-standar minimum gitu. Nah, standar minimum ini dalam konteks konkretnya yaitu ada di SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi SKKNI itu standar minimum gitu. Barulah di lembaga pendidikan tuh diajarkan ini semua SKKNI, salah satu standarnya ya, SKKNI, standar-standar yang diinginkan oleh industri diajarkan. Itu standar minimum. Nah, sementara industri berharap lebih daripada minimum ya, di hotel bintang 4, bintang 5 standarnya lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian misalnya di destinasi yang eh, lebih seperti misalnya katakanlah di perusahaannya Pak Budi Arianto di Ancol, standarnya tinggi lagi, standar keamanan, ya, standar sanitasi, standar hospitality tinggi lagi. Nah, lembaga pendidikan itu baru melatih ya untuk yang vokasi standar pelatihan minimum ini. Alih-alih yang kita ajarkan kepada peserta didik standar minimum itu belum selesai, industri sudah meningkatkan lagi perubahannya, yaitu tadi dengan ada perubahannya teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Masyarakat yang ada di industri ini itu permintaannya tinggi lagi. Jadi kita, nah ini yang diperlukannya link and match ini, Pak Tarjono. Jadi kita harus ngintip nih ke industri itu, ya, industri dalam atau ke masyarakat lah dalam ini. Apa yang diinginkan? Apa perubahan-perubahan yang terjadi? Nah, di sinilah lembaga pendidikan ini harus juga berani melakukan satu perubahan-perubahan penyesuaian dengan atau adaptif dengan tadi industri. Nah, muncullah lagi pemangku kebijakan, birokrasi, ya, kebijakan ketentuan, aspek kurikulum, ya kan, kemudian sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Menurut hemat saya, komunikasi organisasi di lembaga pendidikan itu juga ter, ter ini ya kaku gitu, jadi sehingga muncullah kelas ini, Pak Sutarjono. Ini muncullah ini kelas kelas ilmu silat gitu. Dan karena di kampus saya aja di Poltek NHI presensi 75% harus hadir duduk di kampus. Saya pikir nggak bisa, teman-teman ini kan udah di industrinya, di masyarakatnya sudah diharapkan gitu kan untuk bisa hadir. Masuk harus masuk ke kampus dan memang itu pengulangan dari materi yang ada gitu, ya nggak akan laku gitu. Nah, di sini yang harus berani ya tadi manajemen resiko itu tadi ya kan. Kalau kita tidak berani mengelola resiko itu, maka akan turun. Hampir lembaga-lembaga pendidikan swasta terjadi penurunan ya kan daya tampung, daya terima mahasiswanya. Kecuali sekolah pemerintah dia kan punya budget sendiri gitu kan, tinggal bagi-bagi budget. Kalau swasta kan nggak bisa gitu. Nah, salah satunya adalah kreativitas berani melakukan itu. Ini salah satu Pak di saya nggak tahu nih SMK Pak Tarjono negeri ya. Tapi kalau swasta kan repot gitu. Gitu Pak Tarjono. Masih mute Pak. Masih belum suaranya Pak. Masih belum Pak suaranya. Masih belum ya. Bapak-bapak, Pak Tarjono belum kedengaran suaranya ya. Pak, Nah, siap. Sudah. Silakan. Gimana Pak? Gimana Pak Tarjono? suaranya kecil ya Ya. Pak ya? Udah, keras, bagus. Udah bagus. Udah, kencang. Maaf, saya pakai HP Pak. Siap. No problem.
Dunia pendidikan memang beda dengan dunia industri. Notabene eh, kadang-kadang kita terlambat atau ketinggalan dengan teknologi atau perkembangan dari industri itu sendiri memang. Pada saat kita mengedukasikan ke siswa atau peserta pendidiknya, kadang-kadang udah jauh Pak. Apa yang udah kita sampaikan ternyata udah ketinggalan. Itu yang kita rasain. Namun, satu sisi eh, dari dunia pendidikan pun juga untuk mengarah inovasinya kadang-kadang juga ikut terlambat karena terbentur aturan, regulasi itu juga berpengaruh Pak. Iya, iya, Itu iya, aja iya. Pak. Iya betul, itulah tantangan kita. Makanya ya walaupun sama lah Pak, di tempat saya juga sama begitu. Tapi kan bagaimana menyalurkan pemikiran kita, kreativitas kita, ya kan? Ya seperti ini kan kita bisa menambah wawasan dari teman-teman industri. Bisa langsung kan terjadi interaksi di sini kan, di dalam kelas seperti ini. Selain tadi kuliah menambah ilmu, tetapi kita menambah jaringan juga nih. Teman-teman networking kita satu sama lain yang berbagai profesi dan sudut pandang yang berbeda. Akhirnya kita jadi kaya gitu. Minimum adalah untuk kita sendiri. Nah, pada saat Benar Pak. nanti pada saat nanti di tempat kita ya, saya sih begini Pak sama teman-teman itu nomenklatur mata kuliah yang ada di kampus itu jadi top down ya, given gitu ya sudah menjadikan harus gitu. Ya karena kita sudah punya pengalaman nomenklatur isinya pakai isi yang kita, micro teaching kita, metode teaching kita kita yang tahu. Tujuan tujuan mencetak SDM itu bisa diterima oleh industri itu yang harus kita berikan. Jadi akhirnya menggunakan ilmu itu nantinya. Iya, karena kita tahu makna pendidikan itu adalah memandirikan peserta didikan gitu agar dia bisa diterima di industri. Ya, barangkali begitulah salah satu contohnya. Oke, terima kasih Pak Tarjono. Sama-sama Pak. Kemudian ada yang share berbagi Pak Sukanto, Pak Budi, Pak Irfan. How are you Pak Irfan? Fine, Pak Rohyan. Ya, gimana gimana ini dari komunitas NGO, entah NGO, entah politisi ini sebenarnya. Saya mah rakyat biasa, Pak Rohyan. Cuma mungkin sedikit berbagi bahwa memang kalau berbicara tentang para wisata sekarang itu juga tidak terlepas bahwa Indonesia termasuk salah satu yang sudah menandatangani Sustainable Development Goals ya, di mana salah satunya juga kita harus ramah terhadap lingkungan, Pak Rohyan. Iya. Jadi di dalam apa objek-objek wisata yang apalagi tadi ada yang berbasis apa agrowisata dan sebagainya, juga kita harus memikirkan bahwa yang tadinya lahan itu dipergunakan untuk pertanian dirubah menjadi tempat para wisata juga diharapkan tidak menimbulkan dampak lingkungan ke depannya seperti itu. Karena dikhawatirkan juga bahwa ketika memang habitat ataupun suatu area itu kita rubah menjadi sesuatu yang memang dikunjungi banyak orang, dikhawatirkan juga misalkan populasi hewan atau binatang ataupun misalkan yang tadinya masyarakat di sekitar itu mempunyai lapangan kerja sebagai petani itu juga bisa terjamin keberlangsungan hidupnya ataupun keberlangsungan dari ekosistem yang ada seperti itu. Itu mungkin sebagai bahan renungan saja, Pak Rohyan, seperti Ya, itu. Terima kasih. baik. Memang isu-isu mengenai SDGs atau tadi adalah Sustainability Development itu sudah yang ininya yang memang jadi sorotan kita semua adalah implementasinya yang memang menjadikan ini. Kalau konsepnya keterlibatan penandatangan iya gini. Tapi di dalam implementasinya itu menjadikan satu ya pertanyaan. Indikatornya apa? Indikatornya pengguna atau stakeholder tentang itu naik atau tidak gitu kan? Berkunjung ke tempat kita gitu. Nah, ini yang menjadikan parameter. Kalau kita di dalam urutan tadi yang kelima di bawah Vietnam, ya kan?
atau mungkin yang 4 di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura, berarti ada sesuatu. Nah, makanya ya memang ini pembicaraannya agak lebih apa ya, lebih filosofis lah ya. Pembicaraan lebih filosofis. Tapi filosofis itu penting untuk memberikan guidance di dalam arah praktis gitu kan. Arah praktisnya pengambil kebijakan terutama. Tapi kalau arah praktisnya di industri ya profit oriented lah gitu. Tapi itu pun juga nanti lama-lama akan ditinggalin oleh konsumen karena konsumen juga banyak yang sudah mengerti tentang tadi pentingnya keselasian antara planet, people, dan tadi profit atau company. Ya benar itu. Jadi inilah yang mungkin jadi bahan tantangan kita ya untuk menghadapi pembangunan pariwisata itu ke depan. Tapi sekali lagi bahwa tadi 5 aspek di dalam manajemen operasional pariwisata itu ya yang harus menjadikan concern kita. Pertama tadi perencanaan, secure tujuannya. Yang kedua adalah SDM. Kemudian yang ketiga adalah saya ulangi lagi, yang 5 poin itu yang menjadikan perhatian kita bersama. SDM yang ketiga adalah kualitas, standarisasi. Yang keempat kita harus punya ilmu silat lah ya, itu resiko itu. Yang keempat siklus supply, proses, ya, input, proses, output, outcome, dan feedback. Itu siklus itu di dalam tourism itu yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan, harus kita menjaga mengenai sustainability, harmonisasi dengan lingkungan dan masyarakat setempat atau tadi habitat yang ada. Ini yang menjadikan tantangan buat kita semua. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu, baik nanti kita diterapkan di dalam konteks bisnis praktis maupun di dalam konteks organisasi publik, ini menjadikan perhatian kita bersama. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan ya sedikit-sedikit bisa memiliki persepsi yang sama atau kritikan yang lebih tajam dari pembahasan materi kita ini. Untuk sementara itu dulu barangkali Bapak dan Ibu karena waktu yang membatasi. Terima kasih atas perhatiannya ya Pak Aji, Pak Sukanto, Pak Budi, Pak Tisna, Pak Sutarjono, Pak Kartiman, luar biasa Pak Kartiman, Pak Irfan juga, dan Pak Dian Surya. Terima kasih untuk sementara itu dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.